Ruang Tangga Rasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa, Apa Rasamu Terhadap Rasaku, Season 3. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo happy human semuanya, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, kamu selalu dalam keadaan baik dan sehat. Nah, polusi di udara di luar nih lagi jelek banget ya. Cuman aku berharap sekalian semua tetap sehat dan banyak yang batuk-batuk, tapi kita tetap upaya menjaga kesehatan tuh jangan dilupakan. Ya, happy humans, kita ketemu lagi sama aku Bex, dan podcast Ruang Tangga Prasa kita kali ini spesial banget. Aku nggak sabar nih ngobrol sama narasumber satu ini, Mas Asisi Suharyanto, atau yang kita bisa panggil Mas Asisi ya. Halo Mas. Halo, selamat pagi Mbak Rebecca, dan selamat pagi juga untuk para happy human ya. Iya. Mas Asisi ini kreator atau konten kreator dari Asisi Channel. Nah, aku mah nggak usah kenalin kali ya, udah penontonnya banyak banget ini yang tahu Asisi Channel dan mengenal. Tadinya mungkin nggak tertarik dengan percandian, tapi karena Mas Asisi ini jadi suka sama candi. Nah, kita mau ngobrolin apa? Tentu aja ada hubungannya nih sama percandian tadi dan juga HAM, yaitu kalau boleh kita kasih judul Dinamika HAM di Nusantara Kuno. Perlu nih Mas Asisi kita kasih kuno karena kita udah punya kota baru ya, namanya Nusantara. Nusantara atau IKN ya. Nah, Mas, sebelumnya aku nih kayak aku tadi bilang ya, aku semangat banget untuk ngobrol sama Mas Anto karena terus terang aku tuh senang sejarah juga. Salah satu anak yang suka sejarah, terus nonton juga Mas Asisi waktu pandemi. Pasti penontonnya banyak di pandemi nih Mas. Terus aku tuh pertama masuk Komnas HAM aja sendiri tuh karena terpukau sama ideologi negara kita, Pancasila kan. Dan kalau kita kenalin nih dari teman-teman penyuluhan HAM ini, kalau ke orang-orang yang selalu bilang HAM itu dari barat ya, HAM itu dari barat ya, kita selalu bilang wah salah besar, karena HAM itu dikenal namanya aja, HAM itu baru tahun 1948 di deklarasi Duham itu kan. Nah, sedangkan kita sudah mengenal Pancasila itu di 1945 dan itu sudah sudah mengandung nilai-nilai HAM itu sendiri gitu. Tapi kalau kita lihat konten-kontennya Mas Anto atau Mas Asisi ini ternyata lebih jauh dari itu ya. Dan menarik banget untuk kita bahas. Boleh deh langsung aja nih kita bahas pertanyaan pertama aku. Gimana sih kondisi hukum dan HAM di masa Nusantara kuno? Karena kan Pancasila itu juga aslinya tuh dari leluhur kita kan. Pak Soekarno itu membentuk atau terinspirasi bikin Pancasila itu. Silakan Mas Asis. Oke, selamat pagi. Jadi gini, bicara tentang kuno-kuno nih, yang kuno-kuno. Ring sejarah kita kan panjang sekali ya. Jadi saya membatasi hanya pada masa klasik. Klasik itu kira-kira abad ke-5 hingga 15 Masehi. Ini nggak salah nih ya, berarti ada candi-candi ini ya. Betul, yang ada candi-candinya dan masyarakatnya hidup budaya ya, kelihatan sekali. Nah, setelah masa itu kan masa kolonial dan seterusnya sampai ke masa kemerdekaan. Nah, apakah benar bahwa di zaman kuno itu, di zaman Jawa kuno kita sebutnya, di zaman Jawa kuno itu ada penegakan hukum dan penegakan HAM. Nah, ini masalah penegakan hukum yes, tetapi masalah HAM kan agak tricky ya, agak tidak semua orang memahami gitu loh. Apakah benar ada penegakan HAM? Nah, kalau boleh saya mau sedikit mereview tentang HAM sepengetahuan saya. Kebetulan dulu juga pernah kerja sebelum membuat kanal di usia muda saya, juga pernah kerja di sebuah LSM di Surabaya dan kebetulan juga membuat buku tentang hak asasi manusia untuk pemula gitu ya. Pas banget. Dulu juga istilahnya pasarnya adalah orang-orang kelas bawah gitu ya, untuk penjual kayak gitu. Nah, di dalam hak asasi manusia perlu kita pahami adalah itu hak alamiah ya, sepanjang saya tahu hak alamiah. Artinya gini, begitu manusia itu lahir, otomatis dia sudah punya hak asasi sebagai manusia.
Salah Seperti satunya hak untuk, kandungan ya, Mas. ya, betul. Salah satunya hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kebahagiaan dan seterusnya. Itu sudah otomatis gitu ya. Orang menyebut itu dari Tuhan, ada yang menyebut lagi dari secara alami, ada lagi menyebut ya itu secara nalar gitu. Tapi apapun itu, begitu orang lahir sudah memiliki hak asasi manusia. Nah, di dalam konsepnya hak-hak ini kan perlu dilindungi. Ketika manusia menjadi berkembang banyak, perlu dilindungi, dan untuk melindungi itu perlu dibentuk satu lembaga yang kita sebut negara. Jadi kalau dalam konteks para penegak HAM, negara itu sebenarnya dibentuk untuk melindungi hak-hak ini, hak-hak ini. Nah, jadi dengan cara apa sebenarnya negara melindungi hak-hak asasi manusia? Itu sepanjang saya tahu kan ada dua sebenarnya. Itu terkait dengan pemecahan hak asasi manusia sendiri. Jadi dari deklarasi hak asasi manusia DUHAM yang kita kenal dari tahun 1978 kemudian kan pecah menjadi dua. Ya ini hak politik, hak sosial dan politik, kelompok pertama, dan kelompok kedua adalah hak ekonomi, sosial dan budaya. Jadi yang tadi itu hak sipil dan politik kelompok pertama, kelompok kedua hak ekonomi, sosial dan budaya. Nah, dari dua kelompok ini negara itu melakukan penegakan dengan cara tindakan dan pengabaian. Ada dua itu. Kalau menyangkut hak-hak yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan budaya, maka yang dibutuhkan dari negara adalah tindakan, yaitu membangun prasarana, membangun sistem pendidikan, kemudian istilahnya membangun satu jaringan hukum yang bagus, sistem pemerintahan yang bagus, seperti itu. Tetapi kalau berkaitan dengan kelompok pertama, yakni hak sipil dan politik, negara harus membiarkan. Artinya hak untuk menyampaikan pendapat itu kan nggak boleh diintervensi. Hak untuk berorganisasi itu kan nggak boleh diintervensi. Itu semuanya hak sipil, gitu ya. Ini saya mohon untuk dikoreksi ya kalau keliru. Saya mau dikoreksi. Silakan Mas. Berarti yang dimaksud dengan pelanggaran HAM itu berarti kan kalau antara dua tindakan ini, pembiaran dan tindakan, kemudian saling ditukarkan gitu ya. Misalkan ketika harus menyediakan sarana publik, kesehatan yang memadai, negara melakukan pembiaran, maka di situ terjadi pelanggaran HAM. Begitupun sebaliknya, ketika masyarakat melakukan tindakan sesuai dengan hukum untuk menyampaikan pendapat, gitu ya, sudah ada izin, sudah tidak anarki, sesuai dengan koridor batas-batas tempat dia berdemo, dan jamnya juga sudah ditentukan, sudah sesuai kesepakatan, ternyata negara mengintervensi, misalkan dengan melarang atau merepresi, maka di situ ada pelanggaran hukum, pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Gitu. Jadi saya sederhanakan lagi, yang dimaksud pelanggaran hak asasi manusia itu semata-mata dilakukan negara kepada warganya. Bagaimana kalau kemudian kejahatan itu dilakukan antar manusia? Itu bukan HAM, bukan pelanggaran HAM namanya. Itu namanya kejahatan biasa yang masuk ke perdata atau pidana. Misalkan contoh yang paling jelas, ada maling, ini kan paling jelas, maling ketangkep, dipukuli rame-rame, dihukum gitu ya, dihukum rame-rame gitu. Itu jelas. Kadang orang bilang itu pelanggaran HAM gitu, padahal pelanggaran Padahal hukum. Bukan, gitu ya. Atau mungkin guru ketika mendisiplinkan muridnya dianggap itu pelanggaran HAM, padahal bukan. Itu sebenarnya tindakan istilahnya pelanggaran etika pendidikan gitu ya. Itulah kenapa banyak yang datang ke Komnas HAM macam-macam Mas, padahal belum bisa membedakan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran HAM. Baru terjadi pelanggaran ketika negara tidak memproses masalah itu. Misal ada pelaporan bahwa ada guru yang memukul muridnya, ada maling yang dibunuh dan tidak diproses, itu baru terjadi pelanggaran HAM. Berarti kesimpulannya adalah pelanggaran terjadi ketika negara tidak menegakkan. Nah, penegakan HAM itu dengan cara bagaimana ya, menegakkan peranata yang diperlukan untuk sarana HAM itu sendiri. Salah satunya penegakan hukum. Jadi hukum itu harus tegas, gitu ya. Nah, dengan bingkai ini kita baru bisa melangkah ke Jawa kuno. Dengan bingkai bahwa HAM, penegakan HAM itu mensyaratkan penegakan hukum, kita bisa langsung membuka ke Jawa kuno. Jadi pertanyaannya, apakah di Jawa kuno sudah ada penegakan hukum? Nah ini menarik karena pada abad ke-7, 7 itu berarti kan di awal masa klasik, baru jalan 2 abad, kita sudah dapat berita dari dinasti Tang tentang sebuah penegakan hukum di Jawa. Kalau Mbak, saya manggilnya Mbak Bek ya. Mbak Bek aja. Oke. Kalau Mbak Bek misalkan mendengar di Singapura kita naruh tas di jalanan, kemudian nggak ada yang ngambil, itu kita kagum. Hilang. Ya betul. Saya pernah. Tapi paham, karena takut.
Saya pernah ketinggalan sebuah dompet istri saya sebenarnya di Tokyo dan nggak Iya. ada yang ngambil, gitu ya. Kayak nggak ada yang ngambil itu luar biasa gitu ya. Iya. Klub kita jatuh juga orang membantu, sudah jalan cukup jauh nggak hilang gitu. Klub itu sarung tangan. Ada yang nganterin untuk ngasih kayak gitu. Nah, kita selalu kagum seperti itu. Pertanyaannya, apakah di Jawa pernah terjadi seperti itu? Nah, yang mengejutkan di abad 7 itu terjadi. Benar-benar terjadi seperti di Singapura, di Tokyo yang kita kenal sekarang. Yaitu dalam catatan dinasti Tang dari Tiongkok, dia memberitakan bahwa pada zaman Ratu yang disebut Ratu Shima dalam dialek Tiongkok ya, Ratu Shima, bahwa ada sebuah tas isinya emas yang jatuh di pinggir jalan, dan itu selama 3 tahun tidak ada yang mengambil. Tidak ada yang 3 mengambil. tahun ya Mas? 3 tahun, luar biasa. Bukan 3 hari gitu. Bukan 3 hari ya. Untungnya waktu itu juga masih belum ada medsos, jadi nggak terekspos gitu ya. Untungnya ada orang Tiongkok yang kemudian mungkin sadar dengan Mencatat itu. berita ya, kemudian dia catat. Tapi Dan pertanyaannya memang 3 tahun kenapa itu Mas? Kenapa 3 tahun gak ada yang ngambil? Nah, itu kan terlihat dari kasus setelahnya, yaitu ketika putra mahkota menyentuh tas itu, kemudian diberitakan bahwa sang ratu memutuskan bahwa putra mahkota ini harus dihukum mati. Berarti memang ada penegakan hukum. Ya, putra mahkota putranya sendiri, putra kandung otomatis itu. Sedangkan kan diputuskan kalau untuk- KKN itu nepotisme itu berhubungan dengan keluarga gitu kan. Waduh, kalau bisa kayak gitu Iya ya. kan. Ini Sedangkan beda itu banget gitu. anak sendiri, darah daging sendiri, tapi demi penegakan hukum di era Nusantara kuno ya atau klasik Betul, tadi betul. tetap ditegakkan gitu. Luar biasa sekali Nusantara kita di dulunya. Terus gimana Betul. lagi Mas ceritanya? Nah, dari berita dinasti Tang itu konteksnya adalah penegakan hukum, lagi-lagi penegakan hukum, karena dikatakan bahwa rakyat bisa tidur dengan nyenyak tanpa takut dengan kejahatan. Tas yang jatuh ke jalan tidak ada yang menyentuh. Jadi konteks dalam satu paragraf dari berita dinasti Tang ini penegakan hukum. Berarti di abad ke-7 sudah ada penegakan hukum. Kemudian kalau kita melangkah lebih jauh setelah zaman Ratu Shima, itu kemudian kan masuk zaman Kerajaan Medang. Nah, Kerajaan Medang ini rajanya berganti-ganti, dan di dalam Kerajaan Medang ini kita mengenal namanya Candi Borobudur, Prambanan, dan banyak candi megah yang kita senang kalau ke sana gitu ya, untuk selfie, untuk ya macam-macam lah karena mendunia gitu ya. Nah, di dalam kerajaan ini ada satu raja yang namanya Diak Balitung, Maharaja Diak Balitung. Dia memerintah kira-kira 12 tahun. Lah uniknya, Maharaja Balitung ini mengeluarkan banyak sekali prasasti. Ada banyak sekali. Salah satu raja yang paling banyak, istilahnya royal dengan prasasti, nggak tahu kenapa gitu. Seneng dengan prasasti. Seneng bikin. Tapi ada bagusnya gitu. Bagusnya jadi kita menemukan ada catatan sejarah. Di situ apa isinya dari prasasti yang dibuat? Isinya prasasti itu adalah ketetapan negara. Jadi kalau sekarang mungkin keputusan negara ya kemudian dituangkan dalam undang-undang kayak gitu. Nah, kalau zaman dulu prasasti namanya, ada dari logam, ada dari batu. Nah, prasasti ini sebagian besar atau bukan semuanya, sebagian besar adalah prasasti yang berkaitan dengan pajak dan terjadi juga kasus-kasus salah ukur tanah gitu ya. Jadi sebuah tanah, wilayah tanah dari wilayah masyarakat yang kemudian masyarakat merasa membayar pajak lebih tinggi gitu. Salah satunya dari prasasti Kinewu. Di dalam prasasti Kinewu diberitakan bahwa masyarakat membayar kok lebih tinggi dari biasanya gitu. Apa ada salah ukur gitu. Kemudian dia mulai mengajukan ke pemerintah agar diadakan pengukuran ulang. Dan ternyata memang setelah diukur ulang ada kesalahan ukur gitu, sehingga masyarakat membayar sesuai dengan yang semestinya gitu, tidak terbebani oleh biaya tambahan. Dan ini kan berarti ada penegakan hukum di sana. Ada saluran yang dibuka oleh pemerintah dan masyarakat memanfaatkan, dan kemudian terjadi keputusan dari negara untuk memperbaiki. Dan itu kemudian tidak semena-mena gitu ya? Enggak. Jadi dari peristiwa ini kita tahu bahwa dari Ratu Shima ya, dari zaman Ratu Shima sampai Medang, kita tahu bahwa kerajaan Jawa kuno itu menerapkan satu sistem yang disebut konstitusi gitu ya. Jadi ada undang-undangnya dan semua bergerak sesuai undang-undang, dan kemudian memperhatikan kesejahteraan rakyat, fokusnya kepada rakyat. Dan uniknya setelah zaman Balitung kan banyak sekali penyimpangan tanah, penyelewengan ya, kesalahan ukur tanah itu banyak. Kemudian negara bertindak untuk memperbaiki. Itu lebih dari satu prasasti. Berarti bukan kebetulan ya? Bukan satu kebetulan. kasus itu. Nah,
setelah zaman ini kemudian merentang ke belakang sampai zaman Majapahit di abad ke-15, itu kita sejauh saya tahu ya tidak menemukan prasasti seperti itu. Artinya saya menduga ini analisis ya, jangan-jangan penegakan sudah benar-benar berjalan gitu. Jadi kesalahan ukur itu hanya terjadi di masa Raja Balitung. Di zaman-zaman setelahnya tentu ada laporan masyarakat mengenai banyak kejadian kepada negara, kemudian kejadian itu ditindak, misalkan adanya gerombolan orang, misalkan ada rakyat yang terbebani pajak karena ada peristiwa pembunuhan di tempatnya, yang kalau ada peristiwa pembunuhan kan otomatis kena denda masyarakat sekitar berdasarkan undang-undang. Nah itu karena banyak, mungkin katanya sih dari analisis seorang sejarawan, mungkin dulu ada banyak gerombolan perampok di situ sehingga banyak orang dibunuh, dibuang ke situ. Masyarakat yang ada di situ akhirnya kena beban pajak, dan itu kemudian disampaikan kepada raja, dan raja kemudian menindaklanjuti dengan membuka area itu agar tidak gelap dan menjadi hutan, tetapi menjadi sawah gitu ya, menjadi lahan yang produktif dan terbuka sehingga bisa diawasi. Itu untuk menekan tingkat kejahatan di situ. Itu memang terjadi, tetapi tidak ada yang namanya salah ukur sepanjang saya tahu ya. Mungkin kalau ada temuan baru mungkin akan berubah informasi ini, tetapi sepanjang saya tahu tidak ada salah ukur. Jadi kenapa kok sampai terjadi peristiwa salah ukur di zaman Dyah Balitung pada abad ke-10? Kemungkinan itu berkaitan dengan peristiwa sebelumnya, yaitu apa? Terjadi pergantian raja yang begitu cepat. Jadi menurut prasasti prasasti Wanuwa Tengah 3 itu pergantian raja kan cepat sekali. Ada yang diusir, ada yang terbunuh dan lain-lain. Berarti ada suksesi, ada huru-hara di tingkat atas sehingga masyarakat tidak terkontrol. Sehingga ketika Maharaja Balitung bertahta, dia mulai stabil kan kondisi pemerintahan, sehingga kemudian mulai ditata kembali. Dan dengan penataan itu membereskan masalah-masalah yang sebelumnya terjadi di tingkat masyarakat itu. Sehingga dari situ kita tarik kesimpulan, oh ada penegakan hukum di situ. Nah, dengan pergantian raja itu bagaimana caranya Mas di era Nusantara kuno atau klasik ini mempertahankan penegakan hukumnya itu? Kalau raja memang di zaman Medang memang tidak dijelaskan ya, hanya diceritakan raja ini bertahta sekian kemudian digantikan ini dan seterusnya. Di Wanuwa Tengah 3 kalau tidak salah malah diceritakan prosesnya, ada yang lari, ada yang dibunuh, tetapi penyebabnya kita nggak tahu. Apakah itu suksesi ataukah ada pemberontakan atau gimana, kita nggak tahu karena prasasti kan singkat beritanya. Tetapi kita tahu dari kerajaan setelahnya, yaitu pada masa Mpu Sindok di era Jawa Timur. Mpu Sindok itu kan dari abad 10 sampai ke belakang ya, kemudian berkembang menjadi sampai ke Majapahit, itu ada banyak kerajaan. Nah di zaman Mpu Sindok itu mulai ada namanya dinasti, cukup jelas, dinasti Isyana, diberitakan dalam prasasti Kalkuta Stone. Nah di sana Mpu Sindok sebagai pangkal sebuah dinasti, kemudian ke bawah dia menurunkan, jadi yang menjadi maharaja itu keturunan dari maharaja sebelumnya gitu. Tetapi pada tingkat bawah, tingkat Wanuwa itu sekarang mungkin semacam desa ya. Wanuwa itu sepanjang saya tahu para rama itu diangkat secara demokratis, jadi masyarakat yang memilih gitu, memilih pemimpinnya, yang kemudian pemimpin ini menjabat untuk satu waktu tertentu gitu. Jadi sangat demokratis dari tingkat bawah. Nah ada lagi yang tadi terlewat Mbak Bek, sorry. Sima yang pertama tadi abad ke-7 menurut catatan dinasti Tang itu diangkat oleh masyarakat loh. Jadi nggak melulu keturunan gitu ya? Bukan. Jadi dari dinasti Tang diceritakan dia diangkat oleh masyarakat untuk menjadi seorang ratu. Kalau tidak salah nih Mas, maaf memotong. Aku jadi ingat kalau belajar sejarah dulu ya, atau guru sejarah aku memberikan informasi di luar buku sejarah. Sebelum kerajaan pun cara kita memilih pemimpin tuh juga dengan cara demokratis kalau nggak salah, memilih siapa pemimpinnya gitu. Sebelum kita mengenal istilah raja, karena itu mungkin datang dari kerajaan, dari Hindu dan Buddha ya. Jadi kita mengenal istilah raja gitu. Sebelumnya juga sama ya. Jadi di masa sebelumnya Austronesia itu kan ada suku-suku kecil-kecil gitu ya di Jawa. Kita bicara tentang Jawa aja dulu. Itu ada yang nanti membentuk menjadi Wanuwa. Jadi ada adat-adat gitu ya, kecil-kecil gitu. Nah itu demokratis pemilihannya. Jadi dipilih yang memang terbaik gitu. Dan kemudian setelah Hindu-Buddha masuk, ini kemudian berkembang kan antara wilayah-wilayah kecil menjadi Wanuwa. Wanuwa kemudian bergabung membentuk satu konstelasi yang namanya Watak gitu. Dan Watak ini kemungkinan para pemimpinnya juga diangkat secara demokratis. Nah,
Bisa Persoalannya dibilang, adalah gimana? ketika kemudian masing-masing punya pemimpin, kayak kerajaan-kerajaan kecil, kan otomatis saling serang, bisa saling serang, saling menyakiti satu dengan yang lain, saling menghegemoni gitu ya, saling mengintervensi, pasti terjadi kekacauan. Nah, Betul. dia kemudian menawarkan satu solusi, yaitu adanya maharaja yang menjadi pangkal dari semuanya, menjadi sepanjang tonggak tempat semuanya itu berinduk gitu ya, sehingga tidak terjadi saling serang Kechaosan antara gitu. mereka gitu ya. Nah, untuk menjaga kestabilan ini supaya nggak terjadi saling serang, maharaja ini dipilih berdasarkan keturunan gitu. Jadi konsepnya adalah maharaja tetap satu gitu, tetap dari dinasti yang sama. Tetapi yang bagian bawah ini mungkin rakyat-rakyat atau para rama itu dipilih secara demokratis, sehingga terjadi stabil. Karena kan tidak mungkin raja ini perebutan di antara mereka, karena sudah pasti keturunannya. Dan Raja keturunan anak tunggalnya, yang sulung, kalau yang sulung mati ya anak kedua, dan setelah itu udah jelas gitu loh. Dan kalau kita nonton di kerajaan-kerajaan Cina kan semua memperebutkan kekuasaan gitu. Kalau di sini istilahnya mungkin mencampurkan kebudayaan lokal dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi tetap ada raja, tapi cara memilihnya untuk kerajaan kecil-kecilnya itu tetap memakai cara yang lama dengan demokratis. Sangat menarik sekali. Betul. Nah, tapi kita harus tahu ada perkembangan tahap untuk maharaja ini. Yang pertama di masa Medang, itu kan kita nggak ada catatan apakah raja itu memang dari keturunannya gitu stabil. Tetapi kita baru mulai menemukannya di masa Musindo, yaitu dinasti Isyana. Jadi raja keturunannya menjadi maharaja terus, memimpin para raja-raja bawahan yang begitu banyak gitu ya. Nah, di Majapahit lebih berkembang, yaitu untuk beberapa wilayah untuk Mandala Dalam. Jadi ibu kota, kemudian ada Mandala Dalam ya, yang terdekat ya di Jawa ya, itu dikuasai oleh kerabat raja. Itulah kemungkinan juga untuk menjaga kestabilan. Nah, nanti di bawah kerabat raja yang raja-raja bawahan ini kan kerabat raja. Nah, di bawah kerabat raja ini kan tentu ada watak, kemudian ada wanua sama seperti kerajaan Medang. Nah, ini juga dipilih secara demokratis gitu loh. Ada satu raja yang dipilih juga secara demokratis dan menjadi pangkal dari dinasti Rajasa, yakni Ken Angrok atau Rangga Rajasa. Itu kan pangkal dia. Ken Angrok cukup terkenal ya, namanya Ken Arok, Ken Dedes gitu ya. Kalau teman-teman mungkin ada novelnya juga. Aku punya novelnya. Novel Dedes. Nah, Ken Angrok atau Ken Arok itu kan dipilih secara demokratis menurut berita Praraton. Jadi dia didukung oleh masyarakat. Dia memang mengambil mengambil satu wilayah di bawah kerajaan Kediri ya, namanya Tumapel. Dia ambil secara menurut berita Praraton cukup tidak kesatria gitu ya. Dia mengambil dengan membunuh penguasa Aku pada masa itu. Memang seperti itu. Tetapi kemudian itu kan menjadi raja bawahan kecil. Tetapi tangga dia untuk naik menjadi maharaja itu kan secara demokratis. Ketika masyarakat dan mendukung dia, kemudian tokoh-tokoh agamawan dari Hindu dan Buddha juga mendukung dia, beramai-ramai berinduk pada dia, maka dia berani untuk melakukan pemberontakan kepada kerajaan Kediri yang saat itu sudah kehilangan pengikutnya, ada raja-raja di bawahnya. Jadi memang dari bawah dia untuk bisa naik ke atas. Jadi kalau anak muda sekarang menganggap demokrasi itu mungkin datangnya dari Amerika atau dari Prancis ya, dulu kan terkenalnya Prancis nih, kerajaan Prancis dulu. Ternyata tidak ya, salah besar, karena dari kerajaan kita pun sudah punya budaya itu gitu. Nah, apa sih Mas Asisi hubungannya dengan HAM? Kalau misalkan hukum ini tegak, apa hubungannya dengan penegakan HAM itu sendiri juga? Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, penegakan HAM itu kan mensyaratkan penegakan hukum. Ketika penegakan hukum itu bisa dijalankan dengan benar di suatu negara, maka kita juga akan tenang masalah hak asasi manusia. Kita nggak perlu pusing-pusing lagi untuk masalah HAM takut dilanggar atau gimana gitu ya. Nah, itu terjadi di Jawa kuno ketika penegakan hukum itu terjadi. Jadi aku ambil contoh aja di Majapahit ya. Di Majapahit itu mereka memiliki satu undang-undang yang namanya Kutara Manawa. Nah, di dalam undang-undang ini masyarakat dilindungi sampai pada tingkat kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan untuk sejahtera itu dilindungi. Kebutuhan untuk nanti kita bicarakan agak menarik ini. Kebutuhan untuk hidup yang lebih baik dilindungi. Kebutuhan untuk harta bendanya supaya tidak dilanggar orang atau diambil atau bagaimana, itu juga dilindungi, gitu kan.
Nah, undang-undang ini diterapkan cukup tegak juga, karena kita sampai hari ini tidak mendapati prasasti yang menceritakan satu peristiwa penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hal-hal yang seperti yang saya sebut tadi, gitu loh. Tidak ada. Bisa Ada sih dibilang pembunuh. negara Iya. hadir ya kalau istilah Hadir, sekarang benar-benar ya. hadir. Ada sih peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pembunuhan katakanlah, tapi kan itu kaitannya sama suksesi di kalangan istana, dan itu diceritakan oleh para raton, gitu kan. Kalau di istana ya wajar aja kalau perebutan kekuasaan itu wajar ya. Tetapi kita melihat dari Pranata ke bawah itu tidak ada berita tentang peristiwa seperti itu. Nah, ada yang unik juga kalau kita bicara tentang Kutara Manawa ya. Apa ya istilahnya, kalau cewek katakanlah perempuan itu memang Iya. dilindungi dari istilahnya, kalau kita mengenal sekarang PHP ya. Oh. PHP. Ada itu hukumnya Beneran tentang kalau- melindungi perempuan dari PHP. Loh, iya beneran ada, dan itu masuk dalam pasal loh ya, masuk Iya, dalam iya, pasal. iya. Jadi saya bilang Kutara Manawa itu satu undang-undang yang cukup menarik karena perlindungannya itu sampai pada tingkat yang kebutuhan dasar manusia gitu ya. Iya. Jadi saya menyebut Kutara Manawa itu undang-undang anti PHP gitu ya. Jadi misalkan gini nih, ada cewek nih, kemudian kan disukai oleh cowok, kemudian mereka istilahnya sepakat untuk mau menikah gitu ya. Nah, kalau zaman dulu nggak bisa langsung menikah. Dulu itu ada mahar namanya. Jadi istilahnya cowok itu datang ke tempat cewek, kemudian dia melamar dan membayar sejumlah uang gitu ya. Yang cukup mahal juga ya. Itu supaya apa sih? Supaya si cowok ini ketika menyukai seorang cewek, dia dipastikan cukup bertanggung jawab dari segi ekonomi gitu ya. Jadi nggak sekedar suka sama suka, kemudian pacaran, kemudian menikah, nggak seperti itu. Nah, ketika kemudian dia melamar, dia memberikan mahar. Dan di tengah mahar itu kemudian dia melakukan aktivitas. Jadi batasnya itu 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan si cowok itu boleh belum menikahi dulu, tapi cewek ini sudah disegel gitu ya, nggak boleh dinikahi orang lain, nggak boleh dilamar orang lain, sudah jadi haknya cowok ini. Misalkan nih cowok ini kerja jadi TKI misalkan di luar negeri, nggak pulang-pulang misalkan, di sana sudah enak lupa pulang misalkan. Nah, ini akan batal dalam 5 bulan, dan uang mahar tadi itu nggak dikembalikan. Jadi tetap jadi milik cewek gitu. Karena tanggung jawab. Cowok ini nggak jelas gitu ya. Dia, kamu nikah atau enggak sih gitu. Misalkan kayak gitu ya, dia nggak bisa ngasih itu. Terus kan pikir-pikir, aku kok takut ya menikah misalkan kayak gitu. Berarti PHP ini. Kalau sudah 5 bulan langsung cewek itu boleh untuk enggak, kita nggak lanjut kayak. Dan uangnya nggak dikembalikan. Jadi rugi cowok ini. Jadi harus berhati-hati gitu ya. Ada lagi yang unik juga di undang-undang ini. Banyak sekali masalah hubungan antara pria wanita cukup diatur juga. Diperhatikan sekali Diperhatikan betul. sama Mungkin yang kerajaan. agak mengejutkan saya yang saat ini mungkin saya nggak tahu ada atau enggak ya. Tapi di Jawa kuno, di zaman Majapahit, pihak cewek itu bisa menceraikan. Jadi keputusan menceraikan pasangan yang sudah menikah itu dua pihak. Artinya cowok bisa menceraikan cewek. Ternyata cewek punya kekuatan yang sama untuk menceraikan cowok. Jadi Gitu. di Indonesia ini aslinya tidak patriarki banget gitu ya. Masih perempuan itu masih dianggap posisinya gitu ya di Betul. Indonesia atau Nusantara kuno ini. Nusantara kuno, betul. Jadi saya ambil contoh tadi, boleh menceraikan gitu ya. Misalkan ada case-case yang cukup unik juga ya. Case itu misalkan gini, mereka menikah nih, cowok cewek menikah hidup gitu ya. Nah, setelah menjalani pernikahan, ternyata cowok ini punya sedikit masalah misalkan yang nggak diungkap waktu pacaran gitu. Waktu pacaran dia nggak ngomong gitu loh, setelah menikah baru ketahuan. Misalkan dia punya penyakit, punya kecenderungan istilahnya orientasi seksual yang berubah setelah menikah, ternyata orientasi seksualnya berubah misalkan gitu. Atau disfungsi gitu ya, disfungsi seksual gitu, tentang impoten misalkan kayak gitu. Atau ternyata dia nggak bisa membahagiakan kayak gitu ya, apapun definisinya. Itu si cewek boleh loh menceraikan. Tetapi ada batas waktu, batas waktu 3 tahun. Setelah 3 tahun dijalanin, ternyata cowok ini, batas waktu 3 tahun itu diputuskan oleh negara untuk apa sih? Untuk cowok ini berobat. Kalau kemudian diketahui bahwa dia mengidap satu penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa membahagiakan istrinya. Seperti mediasi juga ya, Betul, masa-masa ada mediasi. Dan setelah 3 tahun, misalkan tidak juga pulih, maka boleh diceraikan oleh istri, gitu kan. Dan uang yang mahar tadi nggak dikasihkan ke cowok itu, jadi milik cewek yang pertama tadi. Jaminan. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang harta nih, harta ini juga menarik juga. Kalau kita menikah sekarang, ya orang jam sekarang menikah dan muda-muda, itu kan ada yang namanya perjanjian pranikah, ada yang enggak gitu ya. Kalau ada perjanjian pranikah, berarti kan harta itu akan terpisah, gitu ya, terpisah selama
selama tentang pernikahan, kalau misalkan mereka cerai atau salah satu pihak meninggal, kan harta itu menjadi milik si keluarga dari orang ini, gitu, nggak Betul. jadi milik bersama, gitu kan. Tapi kalau nggak ada perjanjian pranikah, biasanya langsung nyampur, gitu ya. Jadi harta yang didapat berdasarkan undang-undang sekarang ya, harta yang didapat sebelum pernikahan tetap masing-masing, tetapi harta yang didapat setelah pernikahan itu menjadi milik bersama, gitu ya. Ya. Ya nanti kalau betul ya. Tapi kalau di Majapahit agak beda nih, agak beda. Jadi ketika seorang pria wanita menikah, ya itu hartanya tetap masing-masing. Oh gitu. Tanpa Masing-masing. perjanjian Tanpa di ada awal kayak ya. gitu, tanpa ada kayak gitu, sampai 5 tahun. Artinya dalam 5 tahun kan bisa saja apapun terjadi, tapi dilihat Ya dulu katanya kan dalam 5 mediasi. tahun pernikahan Betul. tuh awalnya itu adalah tanda Awalnya apa, gitu. apa ya ujiannya. Betul. Kalau apapun yang terjadi, misalkan jadi nggak suka, jadi pengen cerai, kan terjadi pasti dalam 5 tahun itu. Kalau dalam 5 tahun sudah terlewati dan ternyata nggak ada masalah, baru kemudian bisa nyampur. Itu pun diajukan loh, nggak otomatis. Jadi apa dalam ya, 5 tahun mereka pemikirannya mengajukan. beyond banget ya. Nggak cuman Ya, itu cukup hukum-hukum mengejutkan yang bagi saya ini. sekarang ini kan. Jadi diajukan setelah 5 tahun diajukan, baru kemudian di ACC gitu kan. Kalau di bawah 5 tahun diajukan nggak di ACC. Nah, kapan harta itu menjadi otomatis tercampur? Itu setelah lewat 12 tahun. Oh malah 12 Gitu ya. tahun, bukan Jadi kalau 5 tahun. Kalau 5 tahun tadi itu diajukan. Kalau nggak diajukan, tetap sampai 12 tahun tetap terpisah gitu kan. Nah, dalam 12 tahun itu kan kalau misalkan ada apa-apa pasti sudah terdeteksi ya. Kalau misalkan mau cerai, mau apa gitu. Tapi kalau pernikahan sampai sudah berjalan 12 tahun, umpama punya anak, anaknya sudah gede juga kan ya. Iya. Ya otomatis lah bisa dijamin ini pasti keluarga bahagia gitu kan. Ya otomatis nyampur. Ya, saya pikir orang Jawa kuno itu cukup bijak ya di dalam mengatur undang-undang gitu. Dan hebatnya lagi itu di amandemen dalam pasal-pasal undang-undang. Jadi bukan adat ya, yang melakukan bukan adat. Ya, dalam undang-undang negara gitu kan. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa Majapahit dan rata-rata kerajaan Jawa kuno itu memang kerajaan yang terorganisir secara undang-undang, dan juga kerajaan-kerajaan yang nggak seperti yang digambarkan di film-film yang isinya perang-perang bunuh-bunuhan itu enggak gitu ya. Ternyata cukup berbudaya, dan saya rasa beberapa undang-undangnya masih bagus untuk kita terapkan sekarang, bahkan mungkin ya menjawab beberapa persoalan gitu loh. Iya. Karena kan Itu memang hukum kita sekarang ini malah datangnya dari Belanda kan gitu. Jadi Betul. kurang ada value ininya lokalnya gitu. Dan ini memang harus salah satu apa ya, mungkin istilahnya referensi ya Mas Asisi untuk hukum kita yang saat ini. Nah, nilai apa sih yang mungkin kuat di zaman dulu nih yang sampai berapa abad itu masih bertahan, tapi justru sekarang ini udah luntur gitu. Dan mungkin alasannya nih, kemarin kan dibahas juga nih kayaknya di sesi khususnya podcastnya Mas Asisi. Nah, sebenarnya gini, ini pengalaman pribadi aja ya ketika saya mempelajari tentang Jawa kuno. Apa yang highlight, apa yang saya dapat gitu ya. Saya sih mengira awalnya di Jawa kuno itu hanya terjadi kegemilangan berupa kerajaan yang besar yang menghasilkan jadi-jadi yang besar gitu aja. Kemudian ketika saya mulai melangkah, belajar dengan sungguh-sungguh, ternyata saya terkejut gitu. Terkejutnya gini, ketika kita datang ke Jawa Tengah katakanlah, ada candi-candi gede nih. Betul. Misalkan Candi Sewu gitu. Itu kan Candi Sewu itu ternyata nuansanya Buddha, dan ternyata hanya berapa meter dari Candi Sewu itu ada Candi Prambanan yang nuansanya Hindu. Ya. Itu deket banget gitu loh. Bayangkan kalau di masa lalu kedua agama ini tidak bisa berdiri dengan toleransi yang tinggi. Bayangkan. Itu membangun candi itu bisa puluhan tahun loh, Pak. Ya. Lama sekali. Dan itu kan dipahat dengan sangat detail, dan dia tidak memakai semen ya. Dia memakai kayu silang, memakai interlock. Dan dengan bangunannya begitu gede, itu kan wah, itu nggak tahu itu teknik sipilnya luar biasa. Iya. Sekarang aja mungkin kita susah untuk mereplikasinya gitu. Betul. Nah, untuk bisa membangun candi sebesar itu kan membutuhkan kestabilan situasi ya, baik politik maupun ekonomi. Kalau nggak ada kestabilan itu nggak mungkin. Tetapi dua candi ini bisa berdiri sama-sama megah dalam jarak yang dekat, gitu, dekat sekali, bisa dengan jalan kaki. Dan ini menunjukkan apa? Berarti toleransinya sangat tinggi sekali pada masa itu. Betul. Kalau yang lain lagi Borobudur katakanlah, di Borobudur ada candi Buddha terbesar ya. Itu di sekitarnya itu sebenarnya banyak sekali jejak-jejak bata merah atau apa gitu ya, yang saya sendiri sebenarnya belum telisik ke jejak-jejak itu, tetapi ini dari berita dari teman-teman komunitas bahwa nuansanya Hindu gitu kan, berarti kan toleransi ada toleransi ya. yang cukup tinggi gitu. Nah,
itu di masa era Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah. Artinya candi itu masih terpisah. Katakanlah di Candi Sewu tadi ya, kalau yang Buddha mungkin yang beribadah di Candi Sewu, mungkin kalau yang Hindu beribadah di Candi Prambanan gitu, walaupun berdekatan. Tetapi di Jawa Timur agak unik nih kalau Jawa Timur. Misalkan Candi Jawi di Pandaan. Menurut berita Negara Kertagama, Prapanca melihat candi itu kemudian mengatakan bahwa kakinya itu bersifat Siwa atau Hindu Siwa, tapi atapnya itu bersifat Buddha. Gitu digabung ya. Betul, digabung gitu lah. Kita bisa bayangin ini gimana, apakah candi ini dipakai bersama-sama kayak gitu loh. Nah ini juga kita temukan di Candi Singasari. Misalkan Candi Singasari itu berita dari Prasasti Gajah Mada dikatakan bahwa candi ini digunakan bersama-sama oleh para penganut Hindu Siwa maupun penganut Buddha. Nah ada peristiwa yang unik di Candi Jawi. Dulu dari berita Prapanca ya. Ada seorang Buddhis, biksu yang sering datang ke Jawa dan setiap kali datang ke candi itu, Candi Jawi, dia beribadah di dalamnya. Padahal di dalamnya itu ada Siwa, ada Linggayoni gitu ya, kan kakinya Siwa. Nah, ada petugas candi pada masa Jawa kuno ya, pada masa Majapahit. Ada petugas candi yang melihat, kemudian tanya, loh, Anda kan Buddha, kenapa beribadah di sini? Candi ini kan Hindu gitu. Barulah kemudian orang ini bercerita, oh tidak, dulu ada arca Buddha Aksobya di dalam sini. Cuman arca itu hilang. Nah, saya ini mengibadahi jejaknya gitu. Berarti kan ada istilahnya di candi itu digunakan secara bersama-sama antara Hindu dengan Buddha, sama seperti Candi Singosari. Dan ini menurut analisis sejarawan kaitannya sama peleburan Tantra gitu ya. Tantra itu membawa nuansa peleburan. Ketika gini, agama Hindu Siwa diambil esensinya apa, agama Buddha juga diambil esensinya apa. Lah esensinya Nah kalau sama, kita menyembah Tuhan yang sama ya, untuk apa kita bertengkar kan gitu. Ya kita bikin bangunan pun ya bareng-bareng aja lah. Ini contoh populernya seperti itu ya. Mungkin nih Mas Asisi maksudnya nih kalau sekarang kita malah ada bakar-bakaran untuk tempat ibadah orang, atau mungkin ada pelarangan ya untuk pendirian ibadah itu ya, mungkin ya maksudnya Mas Asisi nih kalau bisa di boldline. Makanya tadi Mbak Pek kan tanya apakah highlight apa yang luntur sekarang. Saya nggak berani mengatakan luntur ya, tetapi saya hanya mengatakan bahwa toleransi ini masih bisa kita tegakkan, dan sebenarnya masih tegak juga. Hanya sedikit riak-riak kecil yang kemudian ter-highlight oleh berita. Jadi seolah-olah toleransi itu udah luntur, padahal menurut saya enggak juga. Kalau kita sampai ke daerah-daerah juga gitu loh, masih kental antara saling menghormati. Toleransi itu masih ada. Contoh paling dekat ya, ini kan di Masjid Istiqlal, depannya ada katedral gitu ya. Betul, itu kan contoh paling dekatnya. Kalau di Malang itu di alun-alun gitu ya, di alun-alun Malang itu kan ada masjid raya, tapi di dekat itu sebelahnya juga ada gereja gitu kan, jadi dekat sekali gitu kan. Nah, dan itu masih banyak. Kenapa nih Mas Asisi kok kampanyenya nih melalui candi-candi? Tadi kan katanya pernah terjun di dunia HAM nih kan, terus sekarang ke candi-candi gitu, dan apa ya, bikin menarik, ada komiknya juga, gimana tuh Mas? Nah ini gini, yang pertama nih sebenarnya saya ini sedih banget, berangkat dari apa sih istilahnya, keprihatinan, dan yang kedua dari optimisme. Yang berangkat dari keprihatinan gini nih, kalau saya buka ini saya nggak mengeneralisir ya, tapi sebelum saya membuat kanal, saya sering membuka YouTube atau membuka berita-berita di Facebook. Kalau bukan dari kalangan sejarawan atau bukan dari kalangan komunitas ya yang peduli dengan sejarah, biasanya candi itu identik dengan klenik, dengan apa ya, penampaan gitu ya, penampaan dengan apa, penerawangan kayak gitu. Itu akhirnya lekat bahwa candi itu digunakan seperti itu gitu. Dan saya cukup prihatin juga dengan kondisi itu. Makanya kemudian saya bertekad untuk membuat kanal yang membawa candi-candi itu karena ilmu pengetahuan gitu ya, dan nasionalisme kayak gitu kita bawa ke arah sana. Jadi bukan sekedar untuk ya itulah penampakan seperti itu. Ini ya, merebranding bahasa gaulnya, merebranding candi. Beberapa candi yang saya kunjungi nih, itu saya lihat di kanal lain nih, itu jadi satu ajang untuk penampakan seperti itu. Ada penerawangan, telisik malam gitu, malam-malam mereka bawa untuk melihat hantu dan seterusnya kayak gitu. Contohnya ini Gua Selomanglang di Kediri. Jadi sebuah gua dari peninggalan masa klasik. Ketika saya bawa, saya angkat dalam kanal, itu cukup ramai dan orang-orang senang karena kan
isinya semangat nasionalisme ya, semangat untuk memperbaiki diri, memberi kontribusi yang baik pada negara dan seterusnya kan, isinya ilmu pengetahuan. Tapi ketika diangkat oleh beberapa kanal lain itu menjadi sarana untuk penamaan hantu. Nah, berarti siapa nih Mas target-target dari penontonnya Mas Asisi ini? Kan tadi kan mau merebranding nih dari si candi-candi yang tadi horor gitu, terus sekarang ternyata candi atau belajar candi itu fun, dan ternyata kayak gini kan kita bisa belajar tentang penegakan HAM, penegakan hukum di masa Nusantara kuno. Kalau mungkin Mas Asisi sendiri punya message atau visi apa gitu dari channel ini? Ini penting nih, ini saya mau meng-highlight di bagian ini. Jadi saya ini ingin menceritakan kepada generasi muda, atau kalau nggak generasi muda, orang tua muda. Yang dengan orang tua muda ini saya berharap mereka juga akan menceritakan pada anak-anak. Itu, jadi kita targetnya ke situ ya. Menceritakan bahwa di masa kuno kita itu, di masa Jawa kuno atau masa klasik, kita itu memiliki beberapa hal-hal penting yang sebenarnya saat ini sangat dibutuhkan oleh bangsa. Yang pertama toleransi. Toleransi itu luar biasa kalau di masa ini, ingin banget saya lihat. Terus yang kedua, semangat untuk menghargai perbedaan. Tadi toleransi kan kaitannya dengan kita bisa memberi kedamaian bagi pihak lain gitu ya. Tapi kalau perbedaan ini kan sampai pada tingkat terhadap mereka yang disabilitas misalkan, terhadap mereka yang berbeda dengan kita dari segi pemikiran, ya, gagasan, itu kita bisa menerima gitu loh, bisa berdiri berdampingan dengan mereka. Terus yang ketiga penegakan hukum. Nah ini mengejutkan karena di Jawa kuno benar-benar ada penegakan hukum, dan hukum-hukum ini sayangnya kan hilang di masa kolonial. Kan, di samping Hindu-Buddha sudah berganti ya, istilahnya mereka kemudian tergerus oleh zaman, candi-candinya nggak dikenali, kemudian data-data berupa hukum dan undang-undang dalam lontar katakan hancur juga. Iya, karena lontar ya, yang bertahan hanya candi. Nah, kemudian kita mengadopsi hukum-hukum dari Belanda yang sebenarnya dibangun oleh masyarakat kolonial untuk menguntungkan mereka, tidak menguntungkan kita sebagai warga jajahan, sebenarnya itu gitu loh. Nah, semangat untuk mengangkat kembali hukum di tanah air yang memang pernah tegak, itu yang ingin saya sampaikan melalui kanal ini. Terus yang terakhir adalah bahwa kita ini memiliki peradaban yang cukup agung, cukup tinggi, dan memiliki kerajaan-kerajaan yang memiliki organisasi yang rumit sekali dan konstitusional. Sehingga gambaran kita tentang kerajaan atau masa lalu kita yang kuno, yang istilahnya tidak cocok dengan aura modern atau yang memang layak untuk ditinggalkan dan seterusnya, itu akan terkikis gitu ya. Karena faktanya kalau kita bandingkan dengan sekarang, ada loh beberapa hal yang kita justru mundur masa lalu gitu, mengalami kemunduran. Nah itu aja sih highlight yang ingin saya sampaikan melalui itu. Oke. Terus kalau menurut Mas Asis ini kan kayaknya bisa dibilang kampanye candinya cukup berhasil. Punya tips nggak sih kalau untuk kampanye HAM? Kan apalagi Mas Asis punya pengalaman nih kampanye HAM untuk kalangan bawah tadi kan. Gimana caranya? Ini HAM kan sesuatu yang orang kenal nih barat. Udah berapa kali orang ngomong gitu. Padahal ini kan tadi udah kita jelasin ya panjang lebar kalau HAM ini adalah darah kita juga nih gitu. Toleransi, nilai-nilai HAM itu udah ada dari nenek moyang kita. Gimana sih caranya supaya ini pesannya tuh nyampe? Cara seperti apa? Kampanyenya yang seperti apa nih biar anak muda kita ini atau orang tua muda tadi tuh bisa mengerti dan bisa menginternalisasikan nilai-nilai HAM ini? Ini dari keterangan Mbak Bex tadi barusan saya bagi jadi dua. Yang pertama itu bagaimana menyampaikan bahwa HAM itu bukan dari Barat. Yang kedua bagaimana membuat ini menarik gitu ya. Nah ini dikaitkan dengan situasi zaman sekarang. Sekarang kan sudah global. Istilahnya orang bisa mengakses internet dengan bisa mengetahui seluruh dunia lah. Ya, anak-anak muda sudah nggak lagi berpikir terkotak gitu di Indonesia aja gitu kan. Sudah internasional. Maka kita harus menarik HAM itu memiliki pandangan yang juga internasional gitu. Misalkan gini, kita membandingkan secara HAM antara kita di masa klasik pada saat kita sudah menegakkan hukum dan sudah konstitusional,
di negeri lain seperti apa. Itu kan membuat perbandingan seperti itu sehingga kita bisa memberi gambaran kepada anak muda, oh iya ya ternyata kita sudah lebih dulu dari mereka, misalkan gitu. Gagasan-gagasan hak asasi manusia kan yang modern yang kita miliki sekarang kan dimulai dari abad 18. Sejak John Locke menerbitkan hak alamiah itu, dan terus sampai abad 19-20 kan. Tetapi kan kita sudah memiliki undang-undang yang melindungi hak-hak ini di masa klasik, jauh sebelum itu ada, gitu kan. Dari cara ini masyarakat akan tahu bahwa oh ya ternyata penegakan hukum untuk melindungi hak asasi manusia, ya saya ulangi lagi, penegakan hukum yang tujuannya untuk melindungi hak asasi warganya itu sudah terjadi di Jawa kuno. Berarti itu sudah menjadi jiwa dari kita, otomatis gitu loh, jiwa dari kita gitu. Nah, bagaimana cara mengemasnya menjadi populer? Sama seperti kanal juga. Candi itu sebenarnya nggak menarik sebenarnya. Yang kuno-kuno itu juga nggak menarik sebenarnya, kan saking nggak menariknya mungkin beberapa kanal membuat jadi klenik, jadi istilahnya jadi beraura mistis untuk membuatnya menarik gitu kan, ke masyarakat juga horor misalkan gitu. Berarti kan agak nggak percaya dengan kemampuan nenek moyang kita. Tetapi kita bisa istilahnya menceritakan secara populer. Pembungkusnya sebenarnya apapun yang kita sampaikan tergantung bungkusnya. Dulu ketika saya membuat hak asasi manusia bagi pemula yang didanai oleh USAID itu kan saya memformatnya menjadi komik. Jadi ketika kemudian teman-teman di LSM itu mendiskusikan ini mau dibuat format apa, saya langsung mengusulkan komik saja, jangan dibuat seperti buku atau buku kecil, orang nggak akan suka gitu kan. Dan komiknya saya usulkan bukan komik-komik yang berat yang John Locke ya kan, Deklarasi Amerika dan enggak, itu terlalu jauh gitu ya. Kalau untuk masyarakat dibikinkan yang relevan dengan mereka. Relate waktu itu cerita tentang penjual cabai yang ada harga naik, kemudian dia mulai demo dan mulai sehari-hari yang dirasakan masyarakat. Betul, relate dengan masyarakat. Nah, sama seperti saya ketika membuat kanal, saya buat relate dengan masyarakat sekarang, relate dengan anak-anak muda. Bahasanya saya buat populer, gimmick-gimmicknya saya buat populer, kemudian pesan-pesannya saya tarik ke masa sekarang. Jadi bukan sekedar mari lestarikan masa lalu, enggak, tetapi bagaimana nilai-nilai masa lalu itu kita tarik dalam kehidupan zaman sekarang. Dan nilai-nilai yang sekarang yang saya highlight itu yang relate banget, yang jadi masalah saat ini gitu loh. Yang anak muda yang merasa nggak pede dengan dirinya, yang orang tua yang nggak berani mengambil keputusan untuk anak-anaknya, atau mungkin juga terkendala oleh ekonomi, faktor ekonomi sehingga dia pusing dengan biaya sekolah, biaya pendidikan seperti itu. Nah, saya berusaha relate dengan itu. Gitu. Jadi kalau HAM mau kita perkenalkan kepada masyarakat, kalau tips dari saya itu tergantung kemasannya. Dibuat modern, dan yang penting nggak sekedar modern tapi relate nggak. Kita cenderung generasi sekarang itu membuang sesuatu nggak relate dengan dirinya. Kan generasi sekarang ini Mbak Bek, beda dengan kita dulu. Kita itu nonton film Mbak Bek ya, bisa lama ya, nonton film itu lama sekali. Tapi generasi sekarang itu swap gitu ya, nggak suka dia langsung aja. Kan generasi gadget ya, tiduran, rebahan, nggak cocok, ada. Kita hanya punya waktu 5 detik untuk membuat itu menarik. Itu prinsipnya. 5 detik di awal ya. Langsung mereka skip gitu aja. Kan mudah sekali mengganti video itu. Nah, ini sekarang banyak pilihan. Kalau dulu kan TV hanya satu, betul, channel, nggak ada pilihan gitu, lain. Sekarang udah udahlah kalau jelek kita ganti gitu. Gitu. Kita berhadapan dengan generasi seperti itu. Jadi benar-benar harus dipikirkan para konten kreator ya, termasuk untuk teman-teman di Komnas HAM ini untuk membuat istilahnya konten-konten yang dalam sekian detik atau sekian 1 menit pertama itu sudah langsung menarik. Jadi nggak menghindari skip tadi itu loh. Iya, siap. Makasih banyak Mas Asti buat kehadirannya, buat tips-tipsnya. Kalau boleh aku wrap up nih, pokoknya kata kuncinya adalah relate ya. Ternyata sejarah kita atau Nusantara kuno, Jawa kuno itu sangat relate dengan zaman sekarang, dan hukum-hukumnya pun beyond gitu, nggak cuman tentang hal-hal di masa itu, tapi kita kalau aplikasikan ke sekarang itu bisa jadi referensi hukum sekarang ini gitu. Dan juga seperti Pak Soekarno bilang ya, jas merah ya, jangan sekali-kali merupakan sejarah, karena dari situ mungkin kita bisa lihat ke belakang dan kita bisa refleksikan ke diri kita saat ini atau negara kita saat ini, bisa kita sesuaikan dan kita bisa maju atau bertahan. Dan jangan lupa itu ya, kalau negara kita ini bedanya sama negara lain, bahkan tetangga aja tuh, kalau kita tuh punya toleransi yang sangat tinggi dan kita bisa berdiri bersama-sama gitu. Kayak sampai sekarang aja aku masih baru tahu nih, seumur segini baru tahu kalau di Malaysia itu aja sekolah itu masing-masing Mas.
Oh gitu. Sekolah, iya sekolah India sendiri, sekolah Cina sendiri, sekolah Melayu sendiri gitu. Dan itu kan udah membedakan ya. Kalau kita kan di sini beruntung banget ya, satu Iya. sekolah, biarpun mungkin ada sekolah agama pun, tapi kan di situ rame-rame, rasnya semua ada di situ. Bahkan beda agama pun bisa jadi di dalam satu sekolah yang sama, dan itu yang membedakan lah Indonesia dengan negara-negara lain gitu. Iya. Makasih banyak ya Mas Asisi, Sama-sama. jangan kapok-kapok kalau kita undang-undang lagi. Karena waktunya udah panjang banget nih, tadi kita ngobrol seru banget sama Mas Asisi. Jangan lupa untuk terus dengerin kita, dan terima kasih juga udah mendengarkan podcast ini. Kita masih ada 2 minggu sekali, dan kita juga tungguin feedback, saran dari Happy Human semuanya. Tinggal kirimkan ke email kita di tanggaprasa@komnasham.go.id ya. Dan juga bisa ngisi monitoring dan evaluasi podcast, nanti kita kasih linknya. Juga jangan lupa follow media sosial kita. Ada di Instagram @komnasham.ham dan Twitter @komnasham, dan juga Facebook kita Komnas Spasi HAM, dan juga YouTube kita Komnas Spasi HAM juga, dan juga live chat. Jangan lupa bisa hubungin kita kapan aja, tapi ada di hari kerja jam 1 sampai 3 sore, dan juga sampai jumpa Rabu 2 minggu lagi jam 4 sore. Kita selalu upload di episode Ruang Tanggap Rasa selanjutnya. Salam sehat untuk semuanya. Dadah. Nah.